Ustazah Afwan, Ana mau tanya, alhamdulillah Ana dikaruniai 2 anak ikhwan semua. Masya Allah, ini calon-calon imam Masjidil Haram ini, calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Qadarullah berbeda sifat. Untuk yang dewasa umur 10 tahun dengan sifat yang baperan. Bukan baperan ini Bu, ini sensitif ya. Sensitifnya lagi, sensitifnya Masya Allah. Dan yang kecil cerewetnya Masya Allah. Bukan cerewet ini Bu, keingintahuannya lebih banyak. Ya kan? Sikap Ana harus bagaimana Ustazah? Ana sudah bersikap adil dengan kedua anak Ana. Wah ini harus cari tahu lagi ilmu bagaimana adil kepada anak-anak. Ya. Jadi begini Bu ya, saya ingin sharing kepada ibu-ibu. Katakan dalam diri kita masing-masing, bahwasanya setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu unik. Mereka membawa potensi yang berbeda yang telah Allah titipkan. Jangan samakan anak-anak kita. Jangan bandingkan anak-anak kita dengan kawan-kawannya. Jangan bandingkan anak-anak kita, anak yang sulung, anak yang kedua, anak yang ketiga. Terkadang ibu-ibu, biasanya anak-anak sulung, saya suka dapat cerita dari kawan-kawan, biasanya anak-anak sulung dalam bagian akademik biasanya itu lebih unggul daripada anak kedua. Ya. Karena ketika kita punya anak pertama, kita fokus bagaimana mendidik anak kita. Ya. Dan biasanya anak kedua itu biasanya lebih sensitif malah. Ya, tapi ini ibu ini unik ya. Lebih sensitif dan bagian akademiknya tidak secepat anak pertama. Tapi kalau ini ibu uniknya anak pertama sensitif. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan bukan kita menyamakan perilaku kita kepada anak satu dan kedua, tidak. Tapi kita lihat kalau anak pertama kita sensitif, berarti dia itu kalau kita berikan nasihat dari hati, bukan dengan mulut saja, bukan dengan mulut, disentuh perasaannya. Sering ngajak ngobrol berdua. Biasanya kalau anak-anak sensitif seperti ini. Dia tidak suka kalau diajak ngobrol bareng adiknya, diajak ngobrol bareng kawan-kawannya. Sering kita sentuh anak-anak yang sensitif ini, Masya Allah Bu. Allah telah siapkan nanti besok dia cocok jadi relawan. Dia cocok jadi orang-orang yang kalau misalnya ada musibah, ya, ada longsor, ada bencana dia tuh mudah untuk empati, subhanallah. Mudah untuk tergerak hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sensitif itu baik. Ya Allah titipkan, subhanallah. Apalagi anaknya ikhwan. Anaknya laki-laki, dia lebih banyak lagi bisa memberikan kontribusi terhadap agamanya, Masya Allah. Jadi syukuri dulu anak sensitif itu bawa banyak kebaikan. Yang kedua, anaknya cerewet. Masya Allah, sebenarnya bukan cerewet, anak yang banyak ngomong, anak yang banyak bicara, itu keingintahuannya lebih tinggi. Anak-anak yang demikian, calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Karena keingintahuannya jauh lebih besar. Kalau ibu punya anak yang seperti ini, yang kedua yang banyak ingin tahu, berarti kita pantaskan diri kita untuk belajar. Karena biasanya anak yang banyak bicara, anak yang keingintahuannya besar, itu apa-apa ditanya. Orang tua itu banyak yang kelabakan dengan pertanyaan anak. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar. Jadi ibu bersyukurlah kepada Allah ketika ibu dikarunia anak yang kedua, banyak bertanya. Berarti keingintahuannya dia jauh lebih besar. Apa yang harus dilakukan? Ibu dan suami harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak membaca. Kalau ternyata yang ditanya oleh anak ibu tahu jawabannya, berikan jawabannya. Kalau ternyata belum tahu jawabannya, ibu katakan kepada anak, nak, mohon maaf, afwan, Umi belum tahu jawabannya hari ini. Insya Allah Umi mau cari tahu. Begitu ya Bu ya. Insya Allah besok kalau Umi sudah tahu jawabannya, Umi tanya ke Ustaz. Umi tanya ke Ustazah, kalau sudah tahu jawabannya Umi akan beritahu. Anak-anak yang banyak tanya jangan sampai kita katakan wis nanya terus gitu ya. Kadang-kadang orang tua begitu. Anaknya apa-apa ditanya, kok bisa kipas angin di atas, kok bisa itu ada barang-barangnya, kok bisa begini, terus nanya ya. Kita orang tua kadang kesel. Ya Allah, memang sudah dari sananya begitu, jangan tanya terus gitu ya. Jangan. Itu anak-anak yang demikian itu calon-calon pemimpin masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi adil di sini Bu, bukan berarti ibu memberikan yang sama dengan anak-anak ya, karena anak-anak itu unik. Jadi ibu harus paham, kita nih ibu-ibu sebagai orang tua harus paham sisi baik anak-anak. Jangan yang dipahami sisi buruknya saja.
Di sana, di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan di 1 di Yogyakarta, semua ustazah yang ada di sana harus bisa mengenali karakter anak didiknya satu-satu. Ditulis. Oh, anak saya sensitif. Tadi Bu ya, yang pertama. Biasanya kalau sensitif itu perasaannya sangat halus. Dia mudah menangis ya. Kalau mau bercerita itu rasanya susah. Iya begitu. Nah, iya semua itu. Mau bercerita itu rasanya angel. Beda sama anak yang kedua yang cerewet tadi kata ibu yang banyak ngomong. Dia cerita terus hobinya. Apa-apa cerita. Ya Masya Allah. Maka ibu tulis. Ya, tulis. Nanti kalau ustazah yang di sana itu tulis. Nanti pas lagi parenting, pas lagi kumpul bareng-bareng wali murid, itu kita tulis, kita berikan souvenir, kita berikan kayak hiasan dinding itu. Nanti ada tulisannya, misalnya namanya Mas Ahmad. Mas Ahmad, Masya Allah, Tabarakallah, Mas Ahmad sudah menjadi anak yang sayang kepada kawannya, berempati kepada kawannya, Barakallahu fi, semoga Allah doakan. Ada kejadian, saya ingat sudah lama kejadiannya. Itu orang tua ketika itu Bu, datang di parenting itu pertemuan wali murid, seorang ibu. Itu pas kita kasih souvenirnya, dan itu bukan kita sebagai guru yang memberikan, bukan. Orang tua kita dari sekolah hanya memfasilitasi saja. Jadi ibu, orang tua yang memberikan. Dia terbengong gitu Bu, lihat figurannya tuh, bukan foto ya, bukan tulisan. Dia lihatin ada begini aja, dilihatin terus. Terus kan dipanggil anaknya, maju dirangkul nangis. Terus ibu itu bilang gini ke saya, waktu itu saya yang menemui. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya. Ustazah, ternyata anak saya tuh punya kelebihan ini ya. Saya tuh mengira anak saya tuh nakalnya, Masya Allah. Yang terlihat nakalnya, ya, nggak terlihat sisi baiknya, Masya Allah. Sampai akhirnya ibu itu tuh menangis, Mbak. Ya. Jadi ibu ya mulai lagi. Nanti sebenarnya kalau sudah besar ada ilmu namanya talent mapping, ya, namanya talent mapping. Itu untuk menjuruskan anak-anak yang sensitif. Itu cocoknya nanti dia jadi apa? Jadi misalnya tadi diantaranya dia jadi relawan, ya itu cocok banget. Kalau nanti yang besar dia jadi pemimpin keluarganya, mungkin juga bagus. Ya, barakallahu fiik.